Di tengah penyebaran virus corona di Indonesia, sejumlah pemerintah daerah memberlakukan penghentian aktivitas pendidikan dengan cara studi from home. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19, kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat merupakan prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran. Pendidikan di Indonesia terbagi atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pola pembelajaran pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah tahun ajaran 2020-2021. Tahun ajaran baru 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Juli 2020. Kemudian, untuk daerah yang berada di zona kuning, oranye, dan merah, dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Satuan pendidikan pada zona-zona tersebut tetap melakukan belajar dari rumah. Proses pengambilan keputusan dimulainya pembelajaran tatap muka untuk peserta didik. Pertama-tama, kabupaten atau kota berada di dalam zona hijau atau tidak. Jika tidak, maka peserta didik melanjutkan belajar dari rumah. Jika misalnya iya, Pemda atau Karwil atau kantor Kemenak akan memberikan izin. Jika tidak memberikan izin, maka peserta melanjutkan belajar dari rumah. Jika memberikan izin, maka satuan pendidikan wajib memenuhi semua daftar periksa dan siap melakukan pelajaran tatap muka. Jika tidak, peserta didik akan melanjutkan belajar dari rumah. Jika satuan pendidikan mampu memenuhi hal-hal tersebut, maka orang tua akan diminta persetujuannya untuk meminta pembelajaran tatap muka. Jika tidak setuju, maka peserta didik akan melanjutkan belajar dari rumah. Jika orang tua setuju, maka peserta didik mampu atau dapat tatap muka di sekolah secara bertahap. Tahap pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan di zona hijau. Urutan tahap dimulainya pembelajaran tatap muka dilaksanakan berdasarkan pertimbangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan protokol kesehatan. Tahap 1, SMA, SMK, MA, MAK, SMTK, SMAK, paket C, SMP, MTS, dan paket B. Kemudian untuk tahap 2 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 1, yaitu untuk SD, MI, paket A, dan SLB. Kemudian tahap 3 dilaksanakan 2 bulan setelah tahap 2, yaitu PAUD dan pendidikan non-formal. Begitu ada penambahan kasus atau level resiko daerah naik, satuan pendidikan wajib ditutup kembali. Ketentuan pembelajaran tatap muka di sekolah dan madrasah berasrama di zona hijau. Sekolah dan madrasah berasrama pada zona hijau dilarang membuka asrama dan melakukan pembelajaran tatap muka selama masa transisi atau 2 bulan pertama. Kemudian pembukaan asrama dan pembelajaran tatap muka dilakukan secara bertahap pada masa kebiasaan baru dengan ketentuan sebagai berikut. Kapasitas asrama di bawah 100 peserta didik. Untuk bulan pertama hanya diperbolehkan sebesar 50%, kemudian bulan kedua 100%. Untuk kapasitas asrama lebih dari 100 peserta didik pada bulan pertama sejumlah 25%, bulan kedua 50%, bulan ketiga 75%, dan bulan 4 100%. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Yang pertama, ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan, yaitu toilet harus bersih, kemudian sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, dan desinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan, baik puskesmas, klinik, rumah sakit, atau lainnya. Kemudian yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas tunarungu. Kemudian yang keempat, memiliki termogan atau pengukur suhu tembak. Yang kelima, pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan satuan pendidikan. Yang pertama, memiliki kondisi medis penyerta yang tidak terkontrol. Yang kedua, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak. Yang ketiga, memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, oranye, dan merah, atau riwayat kontak dengan orang positif COVID-19 dan belum melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Tatap muka pada zona hijau dilaksanakan melalui 2 fase. Pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan yang memenuhi kesiapan dilaksanakan secara bertahap, diawali dengan masa transisi selama 2 bulan, kemudian jika aman dilanjutkan dengan masa kebiasaan baru atau new normal. Kemudian untuk waktu mulai paling cepat bagi yang memenuhi kesiapan yaitu SMA, SMK, MA, MAK,
SMP MTS paling cepat pada bulan Juli 2020. Kemudian untuk SD, MI, SLB paling cepat pada bulan September 2020. Kemudian untuk PAUD paling cepat November 2020. Kemudian jika aman, maka akan dilanjutkan kepada tahap masa kebiasaan baru, yaitu SMA, MA, MK, MA, SMP, MTS paling cepat September 2020. Kemudian SD, MI, SLB paling cepat November 2020. Dan PAUD paling cepat Januari 2021. Kemudian untuk kondisi kelas, pada masa transisi, pendidikan dasar dan menengah tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal adalah 18 peserta didik per kelas. Kemudian untuk SLB, jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik untuk tiap kelasnya. Kemudian untuk PAUD, tetap jaga jarak minimal 3 meter dan maksimal 5 peserta didik tiap kelas. Kemudian pada masa new normal, pendidikan dasar dan menengah jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 18 peserta didik tiap kelas. Untuk SLB jarak 1,5 meter dan maksimal 5 peserta di tiap kelas. Dan untuk PAUD jaga jarak minimal 3 meter dan maksimal 5 peserta didik tiap kelas. Kemudian untuk perihal jadwal pembelajaran pada masa transisi, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran rombongan belajar atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan situasi dan kebutuhannya. Kemudian pada masa kebiasaan baru, jumlah hari dan jam belajar dengan sistem pergiliran atau shift ditentukan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai situasi dan kebutuhannya. Untuk perihal perilaku wajib pada masa transisi, tetap menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya berisi tisu baik serta diganti setelah digunakan selama 4 jam atau setelah lembab. Kemudian cuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian untuk masa kebiasaan baru atau new normal, menggunakan masker kain non medis 3 lapis atau 2 lapis yang di dalamnya berisi tisu baik bisa diganti setelah digunakan selama 4 jam atau ketika sudah lembab. Kemudian tetap mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Kemudian selalu menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik. Kemudian untuk perihal kondisi medis warga sekolah, pada masa transisi sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Kemudian pada masa new normal, sehat dan jika mengidap komorbid dalam kondisi terkontrol. Kemudian tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk pada orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Untuk yang selanjutnya adalah perihal kantin. Pada masa transisi, kantin tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian pada masa kebiasaan baru, kantin boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler, pada masa transisi juga sama sekali tidak diperbolehkan. Kemudian pada masa kebiasaan baru atau new normal diperbolehkan, kecuali kegiatan hanya dengan adanya penggunaan alat atau fasilitas yang harus dipegang oleh banyak orang serta bergantian dalam waktu singkat dan atau tidak memungkinkan penerapan jaga jarak minimal 1,5 meter, misalnya senam lantai dan basket. Kemudian untuk kegiatan selain belajar mengajar atau KBM, pada masa transisi tidak diperbolehkan adanya kegiatan selain KBM. Contoh yang tidak diperbolehkan adalah orang tua menunggui siswanya di sekolah. Kemudian istirahat di luar kelas juga tidak boleh. Pertemuan orang tua wali murid juga dilarang. Sedangkan untuk pengenalan lingkungan sekolah atau biasa akrab kita sebut dengan MOS itu juga haram hukumnya. Kemudian pada masa kebiasaan baru atau new normal, kegiatan-kegiatan selain KBM diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian untuk pola pembelajaran pendidikan tinggi di tahun ajaran 2020-2021. Yang pertama,
tahun akademik pendidikan tinggi 2020-2021 tetap dimulai pada bulan Agustus 2020. Tahun akademik pendidikan keagamaan akan dimulai pada bulan September 2020. Kemudian yang kedua, untuk metode pembelajaran di perguruan tinggi pada semua zona wajib dilaksanakan secara daring atau online untuk mata kuliah teori. Demikian juga untuk mata kuliah praktik sedapat mungkin tetap dilakukan secara online atau daring. Dalam hal mata kuliah yang tidak dapat dilaksanakan secara daring, mata kuliah akan diletakkan di bagian akhir semester. Kemudian untuk aktivitas prioritas dengan protokol kesehatan pada perguruan tinggi dapat dijabarkan sebagai berikut. Pemimpin perguruan tinggi pada semua zona hanya dapat mengizinkan aktivitas mahasiswa di kampus jika memenuhi protokol kesehatan dan kebijakan yang akan dikeluarkan Direktur Jenderal terkait untuk kegiatan yang tidak dapat digantikan dengan pembelajaran daring seperti penelitian di laboratorium untuk skripsi, tesis, dan disertasi. Kemudian tugas laboratorium, praktikum, studio, bengkel, dan kegiatan akademik atau vokasi yang serupa. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya.